Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan jamaah kita, salat kita dan juga amal-amal sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi poin penting di sini yang harus diketahui bahwasanya gelar pengasuh, gelar ustadz, gelar apa saja itu enggak bernilai di sisi Allah. Yang menjadi nilai di sisi Allah adalah dia bisa ngamalkan ilmu. Jadi walaupun gelarnya besar, LC, MA, doktornya tambah lagi doktor gitu kan, andai kata ada, itu nggak ada nilainya di sisi Allah. Yang memasukkan kita ke dalam surga itu bukan gelar, Pak. Bukan gelar ustaz. Tapi yang memasukkan kita sebabnya adalah amalan kita. Baik, itu sebabnya amalan, bukan gelar. Jadi jangan terlalu terperdaya dengan gelar ustaz, terperdaya dengan gelar doktor atau yang lain, tapi nol dalam sisi amaliyahnya. Syekhul Islam rahimahullah dalam kitab beliau Muqaddimah Ushul Tafsir, di akhir pembahasan beliau menyebutkan bahwasanya di masa dahulu kala, ulama salaf dahulu yang menjadikan hebatnya dan menjadi terhormatnya mereka itu tidak ada lain karena amalan dia. Selama Anda mengamalkan ilmu Anda akan mulia di sisi Allah. Yang mengangkat derajat Anda mulia di sisi Allah itu adalah amalan Anda. Perhatikan ya. Makanya lihat hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Allah tidak melihat kalian, bodi kalian ganteng atau elek, kulit kalian enggak dilihat oleh Allah, tapi yang kita hati. Mana hati? Amalan yang ada dalam hati kalian. Amalan Anda yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, para jamaah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, posisi kita itu posisi mazalu musafirin. Posisi kita itu posisi dalam posisi musafir dalam perjalanan. Kita belum selesai, belum nyampe tempat kita, kecuali kalau kita sudah imma kita ilan nar ataukah ilal jannah. Selama kita ini belum imma ke neraka atau kepada surga, kita posisi masih musafir. Oleh karena itu, yang namanya musafir, ambillah bekal sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk Anda ke akhirat Anda, untuk ke masa depan Anda. Dan masa depan kita adalah imma ilan nar wa imma ilal jannah. Nah, kita tinggal aja kan. Oleh karena itu perbanyaklah kita semuanya berbekal ilmu dan berbekal amalan dan memohon rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimudahkan semuanya menuju jalan yang kita impikan, yaitu jalan dimudahkan oleh Allah menuju surganya. Karena tidak ada kenikmatan kecuali kenikmatan surga. Tidak ada kenikmatan kecuali kenikmatan surga. Nah,
tema yang kami akan singgung sedikit, dia adalah tema tentang persaudaraan itu indah. Nah, persahabatan antar satu dengan yang lainnya itu indah. Dan di antara sebab yang bisa menempuh indahnya persahabatan tadi, indahnya saling cinta mencintai satu dengan yang lainnya adalah menebarkan apa? Salam, menebarkan salam. Jadi menebarkan salam itu adalah salah satu sebab untuk mempererat persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Nah, teman satu dengan yang lainnya, ini insya Allah kita akan bahas. Dan yang kita akan bahas lagi insya Allah adalah sebab-sebab yang bisa memperkeruh persahabatan. Jadi ini yang harus kita dahulukan, yang harus kita perhatikan di sini. Poin yang pertama itu dipetik dari sebuah hadis Abi Hurairah marfu'an anin Nabi alaihi salatu wasallam, riwayat Muslim. Awala adullukum idza fa'altum bi tahabbtum. Mau enggak saya tunjukkan kepada kalian, kalau kalian itu melakukannya, maka akan terjalin rasa cinta, akan terjalin saling cinta mencintai. Menunjukkan semangatnya Nabi alaihi salatu wassalam untuk umatnya. Bagaimana caranya umat itu bisa saling mencintai satu dengan yang lainnya. Nah, umatnya itu saling menghargai satu dengan yang lainnya, saling menjalin persaudaraan satu dengan yang lainnya. Maka Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan apa itu? Afsus salama bainakum. Sebarkan salam. Sebarkan salam. Sebarkan salam di antara kalian. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang Anda kenal dan kepada orang yang tidak Anda kenal. Perhatikan, ini konsep dari Rasul alaihi salatu wasallam. Yang memberikan rasa cinta itu siapa? Allah. Yang memberikan rasa senang satu dengan yang lainnya adalah Allah. Konsep yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, dan Rasul wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita alaihi salatu wasallam tidaklah mungkin dia berbicara dengan hawa nafsu, tidak ada lain kecuali wahyu yang telah diwahyukan kepadanya, memberikan penjelasan bahwasanya dengan afsus salam, menyebarkan salam, itu termasuk sebab terjalinnya apa? Ukhuwah, terjalinnya persahabatan satu dengan yang lainnya. Dan Nabi menegaskan alaman arafta wa ma lam ta'rif, kepada Anda yang kenal atau kepada yang tidak Anda kenal. Maka alangkah salahnya, amat salah kalau andai kata menebarkan salam itu hanya terkondisikan pada satu kelompoknya saja. Kalau nggak kelompoknya, saya nggak mau salam. Itu nggak benar. Itu nggak benar. Ya, salam kok sama kelompoknya doang kan? Nah, saya ini apa gitu kan? Tidak. Sebarkan salam kepada orang yang Anda kenal atau kepada Anda yang tidak kenal. Mafhum? Sebarkan salam kepada mereka. Para jamaah yang harus kita perhatikan, terwujudnya ukhuwah itu harus terpenuhi sebab, dan juga harus tidak ada penghalang. Kalau andai kata ada sebab dan nggak ada penghalang, insya Allah akan ada ukhuwah. Banyak kaum muslimin hanya membahas sebab terjalinnya ukhuwah mereka bahas, tapi penghalangnya tidak mereka bahas. Yang anak mau bahas ini penghalang di sini. Kira-kira penghalang tidak terjadi persahabatan itu apa coba? Saya bisa jawab. Hah? Apa? Suudon. Itu terlalu lebar. Ada yang khusus.
Egois, terlalu salah. Salah. Hanya satu aja. Satu itu porosnya, seton. Iya. Ini yang harus kita bahas di sini. Jadi supaya asbab tadi masuk, penghalang itu masuk, tidak masuk, akan terwujud. Ibaratkan begini. Seorang kena penyakit kolesterol ya, dia minum obat supaya nggak sakit kolesterol, obatnya diminum, penghalangnya dia langgar, mana bisa sembuh kolesterolnya? Sembuh nggak fungsi, sebab ini nggak fungsi karena penghalangnya dia langgar. Ya tetap minum obat, terus minum obat makan apa? Yang berkolesterol sama aja, nggak fungsi. Begitu pula ukhuwah ini akan terjalin dengan cara Anda mengambil asbab supaya terjalin ukhuwah berupa menebarkan salam dan juga yang lain. Anda perhatikan itu. Tapi mana penghalangnya nggak antum jauhi, sama aja. Maka mahwa penghalangnya adalah asyaitan. Di sini kita akan pahami dulu, setan itu bisa masuk ke hati itu lewat apa? Ini harus kita pahami dulu. Setan itu masuk ke dalam hati kita, dan ini yang bikin masalah. Kenapa kok terjadi pertengkaran? Kenapa kok terjadi permusuhan? Sama-sama ngajinya, sama-sama jenggotnya, sama-sama apalagi Pak, berkopiah putihnya, sama-sama satu aliran atau yang lain. Kok tengkaran itu lo kenapa? Kok perang terus lo? Perang dunia lagi. Itu masalahnya apa? Masalahnya setan itu masuk ke dalam hatinya. Ini masalah. Nah, supaya kita itu ngerti, menangkal, tidak terjadi itu semuanya, kita bendung madakhilnya, tempat masuknya dia itu apa? Kita bendung di situ. Kalau ini kita bendung, insya Allah ukhuwah itu akan terjalin dengan baik. Anda sudah berupaya menempuh asbab dan Anda sudah menempuh apa? Menjauhi penghalang-penghalangnya, insya Allah ukhuwah itu baik dan bagus. Nah, yang masalah itu ini yang berat. Kita sudah membendung setan, teman kita nggak membendung, ini masalah. Ini masalah ini. Kita udah membendung ini, udah upaya ini, pintu setan kita tutup semuanya, tapi lawan teman kita yang lain ini nggak membendungnya, ya sama aja. Nah, inilah yang harus kami kupas di sini, insya Allah ini malam. Baik. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Fawaid halaman 273. Perhatikan kalau Ibnul Qayyim. Dan Ibnul Qayyim ini kami bawakan karena memang beliau jagonya dalam bab ini, ahlinya, pakarnya dalam bab ini itu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan kullu dzi lubbin, setiap orang yang memiliki otak dan akal. Berarti kalau kita punya akal harus tahu dong, gitu kan. Nah, kullu dzi lubbin, setiap orang yang memiliki akal, ya'lamu, pasti dia mengetahui, annahu la tariqa lisyaitani alaih, tidak ada jalan bagi syaitan untuk menguasai hati manusia. Tidak ada jalan bagi syaitan untuk menguasai manusia, untuk masuk ke dalam hatinya yang tujuannya mencari mereka. Tidak ada jalan illa min salasi jihatin, kecuali dari 3 arah. 3 arah ini harus kita tutup rapat-rapat ini. 3 arah ini apa aja?
Satu, ahaduha, salah satu darinya, at-tazayyud wal israf. At-tazayyud berlebih-lebihan, wal israf berlebih-lebihan tanpa dibutuhkan. Umum ini kalau kita berlebih-lebihan dalam sesuatu, itu masuknya setan ke dalam hatinya. Fayazidu ala qadril hajat, maka dia menambahi lebih dari yang dia butuhkan. Contoh disebutkan di sini banyak, misal contoh rumah. Rumah itu yang dia butuhkan berapa, Pak? Dia punya rumah 10 lagi kan. Ini masuk setan. Sepeda motor itu yang dia butuhkan berapa, Pak? Ya lihat kebutuhannya, jangan bilang 1 loh. Kalau kebutuhannya 5, dia punya 10. Yang 5 nganggur, nggak dimusikan. Punya mobil. Nah, tambah disuruh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala kayak tidur, makan. Orang yang kelebihan makan, makanya seharusnya sak porsi ya, satu apa sih, satu piring berlebih-lebihan, 10 piring habis. Contohnya kan tidur itu kira-kira secukupnya berapa, Pak? Terlalu banyak, Pak. 4 tidur terlalu banyak, itu apa itu? Kok dokteran bilang begitu ya? Kalau ulama salaf itu yang 4 jam lah, 3 jam aja lah, terlalu banyak-banyak lah. 8 jam itu ya kakek turun no. Lihat panas sekali itu. Pokoknya intinya melebihi batas. Orang yang banyakkan tidur lebih daripada kebutuhannya, Pak, itu juga hadzun minasyaitan, tempatnya syaitan masuk di situ. Ini harus dihindari. Berarti apa? Harus pas sesuai dengan porsinya. Apa walaupun itu perkara mubah, kita nggak boleh israf, kita nggak boleh berlebih-lebihan. Kita nggak boleh berlebih-lebihan dari batasan yang telah dia butuhkan. Sebab ini masuknya syaitan. Ini harus kita buntu dulu, ini harus kita tutup dulu. Makanya kita assalamualaikum, waalaikumsalam, masih kok pendendam, masih kok suka marah, masih gimana wong pintu syaitan kamu buka lebar-lebar di situ. Makanya banyak, tidurnya banyak. Roha itu istirahat, nyantainya banyak, melebihi batas nyantai. Itu juga termasuk madkhal min madakhil syaitan. Nyantai, pergi kemana-mana, ayolah, stres, harus kita kemana-mana, tanazzuhat, safari atau bertamasya, melebihi kebutuhannya. Ini termasuk madkhal min madakhil syaitan, tempat masuknya syaitan. Ngomong, tahu ngomong, Pak? Bicara itu seharusnya sesuai dengan yang dibutuhkan aja. Ini ngomong aja, nggak tahu ganti intinya. Ini ngomong lagi. Kalau antum tulis, sak buku habis. Terlalu banyak ngomong. Ini juga berlebih-lebihan, masuknya syaitan di situ. Madkhal min madakhil syaitan. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, famata aghlaqta hadzal bab. Kapan saja kamu menutup pintu ini, kamu tutup pintu ini rapat-rapat, Anda menjalankan sesuai dengan apa? Kebutuhannya. Yang lebih Anda tinggalkan. Kalau Anda tutup rapat-rapat ini, hasolal amanu, akan terhasilkan keamanan minal aduwi, dari musuh Anda, syaitan. Nah ini tutup dulu ini. Kita akan menjalin ukhuwah. Ya iya ukhuwah iya, persahabatan benar. Asbab Anda tempuh, tapi pintu ini Anda buka lebar-lebar, syaitan masuk, susah. Yang kedua,
Al-ghaflah, lalai sama Allah, lalai zikir kepada Allah. Fa innal dzakira fi hisnil dzikr, maka sesungguhnya orang yang berzikir itu adalah letaknya di bentengnya zikir. Letaknya di bentengnya zikir. Famata ghafala, perhatikan sini. Famata ghafala, kapan saja seorang hamba lalai dari zikir, fataha babal hisn, Anda membuka pintu benteng itu. Kalau benteng itu sudah Anda buka, fawalajahul adu, musuh itu masuk di dalamnya. Kalau sudah masuk, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fayas'uru alaih aw yas'uru ikhraju, susah untuk keluar lagi. Nah, ini yang kita akan bahas lebih lebar sedikit. Para jamaah yang dimudahkan oleh, yang diberkahi oleh Allah. Yang dimaksudkan lalai itu apa sih? Apa sih lalai? Lalai itu adalah lupa aja nih, nggak bisa lupa. Lalai itu lebih dahsyat daripada lupa. Teledor, teledor dari zikir kepada Allah. Sudahkah Anda zikir pagi dan sore? Sudahkah Anda zikir pagi dan sore? Coba yang zikir, yang nggak zikir lah banyak daripada yang zikir. Anda, kita sibuk dengan dunia, anak dan istri, sehingga ini semuanya melalaikan kita zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam beberapa kitab yang lain nyebutin kayak apa itu. Ibaratkan kita Pak dikejar oleh musuh. Dikejar Pak, disebut dalam kitab Wabilus Sayyid. Kita dikejar sama musuh. Musuh itu di belakang kita. Di belakang kita Pak. Jadi ini kita, ini musuh ini. Ini kita Pak, ini musuh. Bukan jauh musuh itu Pak, dekatnya pol. Menggambarkan bahwasanya kita dengan syaitan itu sudah dekat. Dan kita terus dikejar oleh syaitan itu. Kemudian katanya Ibnu Qayyim, di depannya ini dikejar terus Pak, dia lari. Ketika lari, dia masuk di satu benteng. Benteng ini kokoh, dia di dalamnya, masuk di dalamnya, tuh kunci. Syaitan ini sudah nggak bisa lagi masuk di situ. Dia muter kiri kanan, nggak dapat lubang untuk tembus. Tahukah Anda apa itu benteng? Adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Berarti kalau kita sudah menempuh asbab supaya kita terjalin ukhuwah, tapi kita lalai, sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan anaknya, yang dia ingat adalah anak dan istrinya dan hartanya dan kerjaannya. Dia ingat kepada Allah hanya waktan qalilan, waktu yang sedikit saja. Mana dia baca Al-Quran? Sudahkah Anda setiap hari baca Al-Quran? Ataukah seminggu sekali? Ataukah sebulan sekali? Jangan-jangan yang berjugut-jugut ini cara baca Al-Quran juga nggak tahu juga itu. Iya kan? Sih kalau kerja setiap hari, nggak usah ditanya. Kalau ngomongnya orang, setiap hari ngomongnya orang setiap hari. Tapi membaca kalamullah jarang sekali. Bagaimana mau punya benteng yang kuat dari syaitan? Nah, Ibnu Qayyim juga menggambarkan dengan sebuah rumah. Kesimpulan,
rumah itu dia katakan sempurna kalau selesai rumah ada pagar. Ibu kan menggambarkan pagar, Pak, pagar kokoh. Di depan pagar itu ada pintu. Pintu itu dikasih gembok, dikasih double lagi. Tujuan pagar itu apa coba? Supaya tidak terlihat aurat kita ketika kita buka pintu rumah kita. Ketika kita buka pintu rumah kita, ya kan? Masih nggak kelihatan kan apa? Pagar. Fungsi yang kedua, supaya para pencuri-pencuri ketika mau mencuri dan masuk ke rumah kita kesusahan. Kenapa susah? Karena ada pagar. Tahukah Anda? Pagar ini dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, itulah yang namanya zikir. Jadi, kalau kita gak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuan celah kita, aurat kita, cacat kita, itu sudah diteropong oleh syaitan. Syaitan tahu, oh, ini kelemahannya. Tinggal tembak aja sama syaitan. Mati dia. Ini kelemahannya ini, tahu semuanya. Tapi kalau dia orang-orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terhijabi kekurangan Anda pada syaitan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kira-kira Anda gak malu toh kalau Anda kata cacat Anda diketahui oleh musuh? Kita sekarang dicontohkan perang antara Bali sama Jawa. Perang ini, Bali sama Jawa ini perang. Saya yakin orang Bali nggak mau kalau andai kata cacatnya, kekurangannya, diketahui oleh orang Jawa. Sebab kalau diketahui, terobos, hancur nanti. Ya toh? Nggak mau. Kenapa kalau Anda nggak mau ketahuan cacat Anda, kekurangan Anda dari musuh Anda yang di dunia? Kenapa Anda juga tidak malu juga kalau cacat Anda, kekurangan Anda diketahui oleh syaitan? Dan itu musuh kita yang nyata, yang menggelincirkan kita dan akan menghantarkan kita ke api neraka. Kenapa kita nggak malu juga dalam bagian demikian ini? Kenapa kita sibukkan hari-hari kita dari dunia, anak, istri dan seterusnya, dan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka percuma aja kita mencari asbab supaya ukhuwah berjalan, ukhuwah begini, tapi salah satu di antara kita nggak zikir sama Allah. Gak usah jauh-jauh, kita dalam satu komplek aja, dalam satu wadah, dalam satu yayasan, lah tengkar aja satu yayasan. Dan jangan merasa aman. Kita berteman, jangan Anda merasa aman. Besok kita itu apakah jadi lawan? Jangan merasa aman. Besok jadi lawan kita dan musuh kita kalau kita tidak memperhatikan tentang masalah ini, pintu-pintu syaitan. Jelas? Naam. Yang nomor 3, perhatikan Bapak ya, kalau kita sudah lalai, Pak, setan itu sudah masuk. Kalau masuk itu susah untuk dikeluarkan, susah sekali. Kalau sudah setan sudah masuk ke hati, maka masalah pendendam, muring-muringan, marah-marahan, tapi disinggung sedikit marah. Kalau udah marah nggak bisa keluar, itu wajar karena setan udah nongol aku itu. Setan udah berdiam diri di situ. Maka wajar kalau ada kata orang, kenapa saya ini kok masih marah? Orang udah minta maaf, gak mau menerima maafnya. Kenapa ini? Kenapa tidak? Wong dalam hati kamu tuh setan udah masuk di situ. Lah kalau udah susah lu, kita ini Pak, kalau kita ini setan udah masuk banyak nih Pak. Mungkin kita udah lupa zikir, udah masuk sekali ribuan mungkin dalam hati kita ini sudah. Nah ini dikeluarin. Nah, yang nomor 3,
adalah at-takallufu bima la ya'nihi min jami'il asya'i. At-takallufu membebani diri ma la ya'ni terhadap apa-apa yang tidak ada faedahnya. Jadi ma la ya'ni, jadi apa-apa yang tidak ada faedahnya, apa-apa yang tidak ada faedahnya, dia bebankan dirinya untuk itu. Kayak membeli sesuatu, dia nggak kuat dan itu nggak ada faedahnya, dia upayakan beli. Dia beli mobil nggak kuat, padahal itu ya belum ada faedahnya lah, belum ada manfaatnya luas. Dipaksa. Berarti kan pemaksaan Anda terhadap diri Anda kepada sesuatu yang tidak terlalu banyak faedahnya, misal utang piutang. Kalau nggak terlalu banyak faedah utang, nggak terlalu dibutuhkan utang, membebani diri utang, pengen beli ini utang, itu jangan harap utang biasanya tidak, itu ada bentuk syaitan akan masuk di dalamnya. Nah, syaitan akan masuk di dalamnya. Itulah madakhil, itulah tempat masuknya syaitan ke dalam hati kita. Kalau ini sudah kita tutup rapat-rapat dan asbab terjalin ukhuwah kita sudah jalankan, insyaallah ukhuwah itu akan erat dan akan terjalin karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan karena yang lain. Andai kata ada masalah gesekan pun sedikit, insyaallah secepat mungkin akan kembali sebagaimana terjadi pada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Abu Bakar pernah punya masalah dengan Umar radhiyallahu taala. Fa Abu Bakar memohon maaf kepada Umar. Coba lihat ini, bagaimana tawadhu'nya Abu Bakar. Abu Bakar lebih tua, lebih mulia daripada Umar. Kan beliau langsung meminta maaf kepada Umar. Ternyata fa'aba, Umar enggan memaafkannya. Tidak mau maafkan Umar. Fadhahaba ila Rasulillah. Lihat Abu Bakar. Abu Bakar ketika temannya nggak mau memaafkan, dia nangis. Karena apa, ikhwan? Karena apa? Karena kalau hubungan sama manusia, kalau ada masalah dan itu nggak dimaafkan, itu susah itu. Yaqul Rasul alaihi salatu wasallam, "Man kana indahu matlamatun li akhi, falyuhallil qabla ya'tiya yaumul qiyamah." Barang siapa yang punya masalah dengan saudaranya, segera minta maaf sebelum datang hari kiamat. Masya Allah, kita sama teman punya masalah, santai aja, nggak ada masalah. Kayak dia yang paling benar dan nggak ada siksaan itu di akhirat. Kita itu nahdir orang, hantemi orang, slow aja, santai aja, kayak nggak ada hisab besok di hari akhirat. Abu Bakar menangis. Walaupun nanti kata dia, harusnya kan aku benar kan gitu kan, tapi Abu Bakar tidak demikian itu. Dia menangis di hadapan Rasul. Ya Rasulullah, saya punya masalah dengan Umar. Fa Umar aba ya fiyah, tidak memaafkan aku ya Rasulullah. Dia menangis. Kenapa dia menangis? Takut dosa karena Umar gak mau maafkan. Maka kata Rasul, ghafarallahu laka ya Abu Bakar, Allah mengampuni engkau, sampai diulang 3 kali oleh Rasulullah SAW. Setelah itu, tak lama kemudian Umar pun sadar. Perhatikan di sini, kalau punya gesekan wajar, tapi yang mendapatkan taufik dari Allah ketika ada gesekan langsung selesai. Ono gesekan bertahun-tahun, berbulan-bulan nggak selesai, itu lagi error, ada masalah. Konslet yang harus dibenahi itu. Masalah gak mari-mari, gak selesai. Urusannya urusan pribadi, itu masalah apa yang harus segera diselesaikan. Kalau enggak masalah, besok di akhirat nanti masing-masing akan bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setelah itu Umar sadar. Fadhaba, pergi ke rumahnya Abu Bakar, ternyata nggak ada, langsung dia ke Rasul alaihissalam. Ketika dia datang ke Rasul alaihissalam, fahmarra wajhu Rasulullah, wajah Rasul memerah. Kenapa memerah? Marah-marah kepada Umar, kenapa nggak memaafkan? Ini berarti kan, kalau temannya sudah minta maaf, nggak mau memaafkan, yang bermasalah yang nggak mau memaafkan. Itu error, itu masalah itu. Iya. Dan insya Allah ada sebuah kalamnya para ulama, ketika dia sudah memberikan uzur, ya akhirnya minta maaf, gini-gini uzur saya, kok dia nggak bisa menerima? Fa'lam fi qalbika syai', ketahui di hatimu itu ada masalah, itu ada sesuatu. Berarti setan sudah masuk dalam hatimu itu. Setelah itu masya Allah, ketika Abu Bakar sudah mengetahui Nabi ini marah-marah, ya kan? Fadzafah, Abu Bakar langsung berlutut di hadapan Rasul. Ya Rasulullah, ana yang salah ya Rasul. Ya Rasul, ana yang salah ya Rasul. Jangan dimarahi ya Umar, jangan dimarahi Umar. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Umar, ketika dulu saya di Mekah, orang-orang mengusir saya, siapakah yang membela saya? Abu Bakar, bukan ente. Rasul langsung sebutkan kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Rasul sebutkan kan, maksudnya Anda itu siapa dan Abu Bakar itu siapa. Setelah itu fama udhiya Abu Bakar, nggak pernah diganggu lagi Abu Bakar oleh sahabat-sahabat yang lain. Al-Imam Ibnu Hajar memberikan penjelasan, manusia dengan hadis ini kalau tergelincir itu wajar, Pak. Wajar, itulah manusia. Selama dia manusia tetap punya kekurangan. Tapi bedanya kita dengan mereka, mereka itu langsung bisa selesai. Kita kalau punya masalah nggak selesai sampai apa? Turun temurun. Ya Rabbi, kenapa sampai turun temurun itu kenapa? Astagfirullah. Tidak ada lain kecuali lagi rosak hati kita, wadai rusak, wadai error, wadai tempat error rusak. Nah ini yang butuh diperbaiki di sini. Baik, ya sampai di sini dulu ya, karena tadi dibilang jam 8 kurang seperempat selesai katanya kan. Jadi melebihi 5 menit ya. Jazakallahu khairan atas senengan masih dengarkan apa yang kami katakan tadi ya. Kami mengucapkan jazakallahu khairan, dan jikalau ada kekurangannya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Untuk mempersingkat waktu aja ya, yang ingin bertanya baik berkaitan dengan tema tadi atau selain tema tadi nggak apa-apa. Jadi nggak mau fokus ke tema, nggak apa-apa. Kalau temanya mungkin nggak ada pertanyaan gitu kan ya. Jadi mungkin di tema yang lain kita bisa kalau bisa dijawab ya dijawab, kalau nggak bisa ya Allah Ta'ala alamnya. Insyaallah ada 1/4 jam gitu. Ketika kita minta ridho atau minta maaf sama supir, dan supir ini kekal dengan pekerjaan yang tidak mau, apakah si ini sudah lepas dari dosa atau seperti peristiwa yang dialami oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu? Awalnya hadis tetap masih belum, karena dia belum rela, makanya susah. Makanya dengan ini hati-hati kalau nyakiti orang, hati-hati kalau komentari orang, hati-hati kalau mendolimi orang, karena masalahnya dia. Makanya nanti setelah kita masuk ke dalam surga yang ada nanti ada fayakhtassu ba'dhum 'ala ba'd. Sebelum kita masuk ke pintu surga nanti itu
masing-masing itu kisos terhadap perbuatan kita. Hatta kepada binatang pun kita yang dikisos nanti, dia tetap untuk balas. Iya, sampai binatang pun. Maka hati-hati, jangan kucing dihantam aja, kucing main tendang aja. Hati-hati, semua ada hukum ya kawan. Itu sama manusia, sama kucing, sama binatang, apalagi sama manusia. Makanya jaga lisan. Jangan asbun asal bunyi. Karena semua kayak makanya kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan liyasmut." Kalau nggak bicara baik atau diam. Bahkan Rasulullah SAW juga bunnas. Apakah manusia itu diadab disebabkan lisan-lisan kita? Apa sakit kamu, celaka kamu. Bahwa juga tidaklah manusia ditelungkupkan kemudian disangka neraka kecuali apa? Bisa babi dengan lisan. Makanya hati-hati. Jadi jangan gampang ngomentari orang tanpa bukti dan dalil. Jangan asal suudzon kepada orang tanpa bukti dengan dalil, tanpa diizinkan oleh syariat. Karena masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau ustadznya begitu, kamu gak usah ikut-ikut. Karena bisa di neraka, di kuburan sendiri-sendiri. Kecuali di kuburan berdua sama ustadznya, sendiri-sendiri, bertanggung jawab juga sendiri-sendiri. Lain kalau kita mau masuk kepada pemerintah Indonesia, ada teman yang bisa memberi syafaat, ya gampang, kuburan diri-diri. Makanya ya masing-masing harus ikhtar ala nafsi, hati-hati atas dirinya masing-masing. Ya. Monggo. Kan tadi masalah jolim sama binatang pun nggak boleh kan? Apaan kan? Anak suka jolim sama anjing kan? Minta maaf gimana? Ikhwanana barakallahu fikum, terkait dengan itu masih juga panjang ya, karena ada binatang yang memang dianjurkan untuk dibunuh, ada binatang yang tidak dianjurkan dibunuh, ada binatang yang didiamkan oleh syariat. Tapi kita punya kaidah bahwasanya apapun bentuk binatang, kaidah asal selama itu nggak diperintahkan untuk dibunuh, kita nggak boleh menyakitinya. Selama itu kita nggak boleh menyakitinya. Terus gimana cara berbuat baik atau bertobat kepadanya? Sebagian para ulama Syafi'iyah mengatakan dengan berbuat baik kepadanya. Gimana caranya? Kasih makan. Itu ulama Syafi'iyah mengatakan begitu. Assalamualaikum Ustaz, apakah dalam mengirim pesan diharuskan mengucapkan salam? Perhatikan, salam itu sebagaimana kata Rasulullah SAW, assalamu inda liqa. Dan kalau kandungan hadis idza taqa, ketemu. Jadi salam itu disyariatkan ketika ketemu. Ngirim SMS itu nggak ketemu, Pak. Jadi nggak salam. Terus pakai apa? Pakai bismillah. Karena Rasulullah SAW ketika ngirim surat kepada Heraklius itu pakai bismillah. Bismillah min Muhammad, bismillah. Jadi justru yang paling pas dalam mengirim SMS itu bukan salam, karena nggak ketemu. Gitu loh. Justru mengirim SMS itu sama aja dengan ngirim surat. Kalau begitu lebih layaknya pakai bismillah, bukan salam. Kalau ditanya, jangan kata Ustaz Khaliful, jangan kata Khalifullah dulu ya. Antum harus paham istidlal yang saya sampaikan. Bahwasanya salam itu disyariatkan ketika ketemu, paham ini? Jangan baca hadis tentang syariat salam, semuanya lah ketemu. Makanya Syekh Al-Albani dalam silsilah saya mengatakan babu syar'iyyati salam indal liqa, ketika ketemu. Ketika ketemu, Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, Bukhari dalam kitab Sahihnya, Kutubus Sunan indal liqa, ketika ketemu. SMS ketemu apa enggak, Indra? Oh, wis pintar sekali antum. Jelas ya? Ketika kita bertemu kan ketemu sama mana cara itu.
Ya, kita pasal di mana itu? Di mana ya? Beda kalau kita ibaratkan ngirim surat dengan telepon. Kalau telepon, saya punya pembahasan tentang adab-adab menelpon. Adab-adab menelpon itu adalah hampir mirip dengan masuk rumah, izin dan seterusnya, itu sama. Jadi masuknya ke arah sana, karena menelpon itu apa? Ketemunya suara. Kalau ini kan telepon surat itu beda. Jadi nggak bisa dikiaskan ke sini. Karena kalau menelpon itu kayak Syekh Abu Bakar Zaid memasukkan nelpon itu sama aja dengan kita meminta izin bertemu sama orang. Jadi dimasukkan babul istidzan. Babul istidzan itu jadi sama dengan kalau kita ibaratkan telepon itu sama dengan kita masuk rumah. Assalamualaikum, mau izin ngomong gitu kan. Jadi dimasukkan yang ke situ. Jadi kalau dia masukkan ke dalam bab telepon itu keliru karena ulama memasukkan telepon itu dalam bab minta izin masuk ke rumah, minta izin ngomong. Nah, itu hendaknya ada salam. Ketemunya ketika itu. Nah, ini kalau kirim surat SMS itu disamakan dengan apa sah? Kirim surat, dan itu lebih dekat ke kirim surat SMS itu. Jadi begitu. Apakah dalil tentang sungkeman ya, atau cium tangan ketika masuk apa ini? Masuk rumah setelah salam. Masuk rumah tetap syariatnya salam. Ada sebuah hadis Nabi Hurairah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada seorang sahabat ista'adzana, minta izin kepada Nabi alaihi salatu faqala a'aliju, apakah saya boleh masuk? A'aliju. Faqala Rasul alaihi salatu wasallam li khadimi, Rasul berkata kepada pelayanannya, keluarlah Anda dan ajari dia cara minta izin. Ajari dia minta izin. Maka si tamu itu mendengar omongannya Nabi kepada si pelayan tadi, faqala assalamualaikum a'adkhul a'aliju, assalamualaikum, apakah boleh masuk? Nah, itu kan. Maka Syekh Husain Al-Waish mengatakan, kalau kita ketamuan tamu kemudian dia enggak mengucapkan salam terlebih dahulu, ya diajarin. Itu kurang adab. Kalau itu berani, kau boleh masuk. Kayak Nabi itu, jangan masuk itu kan. Kalau itu berani, kalau nggak berani ya Pak, besok lagi kalau masuk rumah jenengan salam pelan-pelan, lemah lembut, jangan kok marah-marah, ngomong jangan. Lemah lembut Pak, itu kan. Ini sobat dalilnya gini, kalau masuk rumah itu harus minta salam dulu gitu. Nah, kalau sudah selesai minta salam, kemudian masuk rumah, kemudian apa? Sungkeman atau salim. Kalau yang saya baca di beberapa athar, sungkeman itu, mencium tangan itu hanya diberikan kepada orang tua dan orang soleh. Ini ada atharnya. Jadi kepada orang tua saliman dicium itu nggak ada masalah, dan untuk orang soleh juga nggak ada masalah. Ada pun sesama teman saya nggak tahu athar dari para salafin soleh. Yang saya tahu tadi kepada orang tua dan kepada orang-orang soleh. Bismillah. Najiskah air liur anjing? Air liur anjing ini Bapak, itu khilaf panjang di antara para ulama. Saya sebutkan di sebuah kitab kitab Dakhirul Nafisa, membahas tentang air liur itu najis ataukah tidak. Mau dibahas ini? Penting? Penting Pak ya? Nggak bisa singkat. Kalau ini nggak bisa. Kalau masalah fikih itu harus diadukan dalilnya ini. Itu namanya fikih. Kalau hanya ngomong najis, nggak puas tuh antum. Nah, tanya dalilnya mana Ustaz? Dalilnya mana coba? Harus begitu, namanya fikih itu nggak boleh gitu. Fikih itu memang harus mencakup semuanya dan harus dihafal.
Lah kalau nggak hafal, ya susah. Ya. Dua pendapat di antara ulama, jamaahir, jumhur ahlul ilm dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah mengatakan air liur itu najis. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza walighal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a ulahuna biturab." Apabila anjing air ya, apabila anjing itu menjilat, mereka tempat kelirunya kan menjilati bejana salah satu di antara kalian, maka hendaknya dia mencuci bejananya 7 kali. Yang pertama pakai apa? Tanah. Nah, perintah mencuci berarti dalil. Nah, air liur anjing itu adalah najis karena diperintah untuk mencuci. Perintah mencuci itu berarti dalil air liur itu najis. Paham? Baik. Pendapat yang kedua, pendapat sebagian para ulama Malikiyah, dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnul Munzir rahimahullah, bahwasanya air liur anjing itu enggak najis. Tidak najis. Tapi tetap diperintah untuk mencuci. Aneh kan? Jadi dua pendapat ini ada sisi sama, ada sisi berbeda. Samanya tetap diperintah untuk mencuci. Bedanya satu mengatakan najis, satu mengatakan enggak najis. Alasannya apa? Alasannya jangan diketawain dulu dong, karena dia juga punya alasan. Baik. Di dalam hadis ini, bal yaghsilu sab'a, perintah mencuci itu enggak mengharuskan itu najis, tapi perintah ini perintah ta'abbudiyah. Jadi Bapak perlu dipahami dalam kaidah usul fikih. Semuanya kembali ke usul fikih. Nah, makanya orang yang belajar fikih harus kuat usul fikihnya. Belajar hadis harus kuat usul hadisnya. Belajar tahdzir harus kuat kaidah tahdzirnya. Oh, cukup ngopos baik. Nah, perintah itu ada dua. Ada perintah yang bersifat ma'qulul makna, maknanya bisa ditimbang dengan akal. Dan ada yang namanya perintah itu ta'abudiyah, murni ibadah. Orang nggak bisa diotak-atik dengan akal. Jumhur memahami perintah mencuci itu adalah ma'qulul makna. Berarti karena ma'qulul makna bisa diambil satu kesimpulan itu karena najis, sehingga diperintah untuk mencuci. Paham? Bagi yang mengatakan itu adalah ta'abudiyah, perintah mencuci anjing liur air liur air itu gak bisa dipahami dengan akal. Ya sekedar perintah begitu aja. Jelas? Pendapat yang kedua ini, pendapat yang dikatakan oleh Imam Ibnul Munzir ini yang saya condongi. Dengan alasan, alasan. Dengan akan baca sebuah ayat tentang mukallabina, ya, tentang anjing yang diajari ya untuk berburu. Fakulu, Allah mengatakan fakulu mimma amsakna alaihin. Allah mengatakan makanlah dari anjing yang ditangkap, anjing yang menangkap. Jadi anjing menangkap buruan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintah mencuci dulu, tapi langsung suruh apa? Suruh makan. Berarti perintah mencuci air liur anjing itu pas ketika apa? Ketika menjilat saja. Karena ini perintah ta'abudiyah, terfokus ketika menjilat kepada bejana dan semisal bejana. Paham? Paham ya Pak ya? Nah, karena ini nggak bisa aku katakan najis. Karena nggak bisa dikatakan najis, perintah ini terfokus kepada bejana.
Adapun ketika anjing menjilati yang lain kayak menjilati barang buruan atau semisalnya, nggak perlu dicuci, langsung aja dicuci sebentar, sekali 2 kali, selesai dimakan, aman. Kalau itu antum katakan najis, berarti ketika Anda mendapatkan buruan dari anjing tadi, ya antum cuci dulu pakai tanah, pakai apa begitu, baru boleh antum makan. Tapi Allah nggak menyuruh begitu. Allah mengatakan fakul mimma amsakna. Makanlah dari apa yang mereka pegang, apa yang mereka tangkap. Nggak ada perintah itu yang dikuatkan oleh Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Jadi masalahnya Pak, khilafiyah di antara apa? Jenengan mau milih najis nggih monggo, jenengan milih gak najis ya monggo. Ono ulama-ulamae masing-masing, dan jenengan kalau menguatkan memilih yang paling kuat adalah najis, ya monggo gak ada masalah. Kalau jenengan milih gak najis karena ini, ya monggo gak ada masalah. Karena ini ya khilafiyah di antara para ulama. Dah, ada yang lain? Aman? Oh. Apa itu? Gih, monggo. Untuk masalah yang menjilat, kalau kita cuma dicium itu sama anjing itu juga. Ayo. Di sini karena banyak anjing liar, orang yang sandal kita atau yang. Ayo. Nah, bagi yang mengatakan najis, maka ketika dia menyium sandal jenengan, dia cuci sandal jenengan. Itu harus pakai tanah. Loh iya, 7 kali Pak. Kalau nggak pakai tanah, nggak iso. Pakai sabun. Sakilo gak iso Pak, harus pakai tanah, karena ta'abudiyah harus pakai tanah. Dan dia mengatakan najis, bagi yang nggak mengatakan najis, rasuke apa-apa. Dicium sama dijilat beda kan? Iya, karena lafaz bagi yang mengatakan najis itu nggak fokus dengan menjilat. Yang penting apa? Airnya mengena, air liurnya itu mengena. Jadi itu jumhur, kebanyakan ahli ilmu ketika dia mengatakan air liurnya itu najis, itu enggak terfokus pada menjilati. Kenapa Nabi menyebutkan itu menjilati? Karena memang mayoritas anjing itu menjilati gitu loh. Disebutkan yang paling terbanyak, paling kelakuan atau perbuatan anjing yang terbanyak kan menjilati, gitu loh ya. Itu yang disebutkan terbanyaknya. Dan itu nggak menafikan, nggak menyatakan yang lainnya. Itu pendapat jumhur ahli ilmu. Tentang hakikat orang yang memberikan salam dan lewat telepon dengan rumah, karena pernah mendengar ada seorang di telepon yang seharusnya yang telepon dulu kan memberikan salam, tapi yang menerima yang salam assalamualaikum. Itu salah. Termasuk adab menelpon. Dia dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid adalah yang menelpon itulah yang lebih dulu mengucapkan salam. Itu adabnya. Sebagaimana kita mau masuk rumah, apakah tuan rumah yang mengucapkan salam? Lucu dong. Itu adabnya. Makanya kata Syekh Bakar Zaid, nggak usah salam, diem. Atau diem aja. Biar dia mengucapkan salam. Kalau dia nggak mengucap salam, ngomong hei salam. Gitu. Bahkan dalam kitab itu dijelasin kalimat halo itu adalah nggak benar. Mengawali di dalam menelpon dengan bahasa halo itu nggak benar, nggak syariat, nggak ada di dalam menelpon. Bahkan kata halo itu adalah mustawrad min Faransi, adalah kata yang diserap diambil dari orang-orang Faransa. Dari orang Faransa, negara kafir, atau jadikan itu satu syiar bagi Anda. Ya, Islam memberikan syariat, syiar Islam adalah salam. Dahulukan salam, bukan dengan halo. Dan ini kebanyakan ikhwah yang berjenggot-jenggot ini halo terus. Wah, bahaya ini. Masa syiarnya orang kafir mau dipakai halo. Harusnya assalamualaikum, enggak ada assalamualaikum. Oh, halo. Wah, itu masalah.
Itu masalah itu masalah. Sudah setengah jam ini. Baik, sampai di sini dulu insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.